Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya, Balkis Aulia Rahma dengan nomor NIM C14012111047. Kemudian Rahfa Kusuma Praja C24012111041 dan Rifki Al-Hafiz Zidan dengan nomor NIM D14012111074 akan membahas hasil diskusi kami mengenai ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan visualisasi data dari data perusahaan Airbnb yang bergerak di bidang jasa sewa rumah. Yang pertama akan dipaparkan oleh teman kami. Silakan kepada Rafa. Baik, terima kasih. Selanjutnya deskripsi data. Nah, deskripsi data ini ada dua pengukuran, yaitu ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan itu terdiri dari mean, median, modus. Nah, apa sih ukuran pemusatan? Nah, ukuran pemusatan ini suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari tersebut. Jadi dengan definisi lain, ukuran pemusatan ini bisa menjadi perwakilan dari data yang sudah ada dengan adanya mean, median, modus untuk menonjolkan karakteristik dari sebuah data tersebut. Selanjutnya itu ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran ini terdiri dari jangkauan, ada kuartil, jangkauan kuartil, simpangan kuartil, desil, persentil. Nah, untuk ukuran penyebaran ini definisinya yaitu suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Dan dengan kata lain, ukuran penyebaran ini indikator seberapa jauh data dari nilai rata-ratanya. Dalam data, kita juga harus mendeskripsikan data tersebut ke dalam skala pengukuran peubah apa. Nah, skala pengukuran peubah ini terbagi menjadi 4, yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal itu sendiri merupakan skala yang bisa membedakan benda, peristiwa, ataupun objek yang diteliti antara satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikatnya. Skala nominal ini umumnya digunakan untuk mengklasifikasi sebuah objek, individu atau kelompok secara kategorik atau kualitatif. Kemudian untuk skala ordinal adalah skala yang mengandung pengertian tingkatan. Skala ini lebih sering disebut sebagai skala peringkat. Sesuai dengan namanya, skala ini menggunakan lambang-lambang atau bilangan-bilangan untuk menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian, skala interval merupakan perbedaan antar pengukutan yang tidak memiliki nilai non mutlak. Nah, berbanding terbalik dengan rasio yang sama-sama perbedaan antar pengukutan tetapi memiliki nilai non mutlak. Selanjutnya, ada peubah kategorik. Peubah kategorik di sini dapat divisualisasikan dengan tabel distribusi frekuensi untuk satu peubah, kemudian cross table atau tabel silang untuk dua peubah, dan untuk grafiknya bisa menggunakan bar chart, pie chart, dan diagram Pareto.
untuk peubah numerik satu peubah tabel distribusi frekuensi untuk satu peubah, line chart untuk satu peubah dan sebuah data. Untuk yang lainnya ada histogram, GIF, Steve, and leaf diagram atau diagram daun. Untuk dua peubahnya menggunakan scatter plot atau diagram pencar dalam peubah numerik. Nah, kemudian kaitan bentuk sebaran dengan ukuran pengusahaan dapat dilihat di bawah ini. Nah, ketika data menunjukkan menjulur ke kanan, maka yang didapat bahwa modus akan berada di samping kiri median, kemudian nilai rata-rata akan berada di samping kanan median. Nah, hal ini akan mengartikan bahwa nilai rata-rata akan lebih besar dibandingkan nilai mediannya. Kemudian, jika data menunjukkan menjulur kiri, maka rata-rata akan berada di samping kiri median dan modus akan berada di samping kanan median. Yang artinya bahwa nilai rata-rata lebih kecil dibandingkan nilai mediannya. Nah, kemudian jika data yang ditunjukkan simetris, maka nilai mean atau rata-rata, median, dan mode memiliki nilai yang sama. Nah, baik, selanjutnya di sini kami memilih 7 peubah dari data perusahaan Airbnb untuk kami olah datanya. Peubah-peubah yang kami pilih terdiri dari kategorik dan numerik. Yang kategorik itu ada property type, room type, bed type, dan city. Karena peubah-peubah tersebut hanya bisa dikategorikan tanpa urutan. Nah, selanjutnya yang numerik ada accommodates, price, dan review rating. Untuk data dari property type bisa dilihat ada grafik dan data dari angkanya. Jadi, untuk property type ini termasuk ke dalam peubah kategori nominal karena ya tidak berurutan, hanya jenis-jenis dari huniannya saja seperti kayak apartemen, house, dan lain. Dalam grafik paling tinggi didapati oleh hunian apartemen dengan jumlah data 669. Dan jumlah data ini adalah modus karena nilai yang paling sering muncul atau nilai yang besar dari data tersebut. Pada data room type atau tipe ruangan, ini termasuk ke dalam skala pengukuran nominal, karena di sini tidak ada sebuah tingkatan atau tingkat, tapi di sini hanya ada sebuah skala yang menunjukkan objek atau nama. Nah, room type ini merupakan peubah kategori. Nah, kemudian kita lihat visualisasi di bawah ini yang menggunakan diagram Pareto ini. Nah, dalam data ini menunjukkan bahwa Airbnb memiliki 3 tipe ruangan, yaitu ada entire home, ada private room, dan share room. Nah, dari data ini kita lihat bahwa entire home mendominasi dengan jumlah ruangan 565, yang kemudian ini yang menjadikan bahwa dalam data ini sebuah modusnya entire home. Dan kemudian nilai terkecil yang dimiliki oleh Airbnb adalah sebuah ruangan share room dengan total ruangan 26. Selanjutnya, peubah bed type. Ini termasuk ke dalam peubah kategorik, yaitu skala pengukuran nominal, karena hanya berupa kategori nama.
Di sini kami menggunakan grafik diagram Pareto dan dapat dilihat dari sini kami memperoleh bahwa airbed sebanyak 3, couch sebanyak 3, futon sebanyak 16, pull out sofa sebanyak 10, real bed sebanyak 968. Dan bisa kita lihat di sini yang paling banyak itu atau modusnya itu adalah real bed, yaitu sebanyak 968. Oke, next. Untuk data City termasuk dalam pengubah kategori nominal. Nah, di sini hanya nama saja. Nah, untuk data ini kita menggunakan tabel grafik diagram batang atau diagram Pareto. Dari total kota yang ada di grafik itu paling besar respondennya atau jumlahnya ada di kota New York atau NYC. Nah, untuk selanjutnya yang kedua itu ada di LA, yang ketiga di SF, keempat di DC, kelima di Boston, dan keenam di Chicago. Nah, data ini diurutkan berdasarkan nilai yang paling besar, bukan diurutkan secara sistematis. Jadi termasuk kategori nominal. Dalam data selanjutnya ini data accommodates atau akomodasi ini termasuk ke dalam skala pengukuran rasio karena dalam data ini bisa saja adanya nilai nol mutlak. Nah, kemudian akomodasi ini termasuk ke dalam ubah numerik. Nah, kita lihat dari data ini, di bawah ini ada visualisasi data yang bentuknya diagram box plot. Dihasilkan bahwa total dari akomodasi ini sejumlah 1.000. Kemudian rata-ratanya 3,1, lalu mediannya 2 dan modusnya 2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data dari 1 ke 2 mendominasi dari akomodasi ini. Kemudian untuk kuartil pertama didapatkan 2 dan kuartil ketiga bernilai 4. Peubah numerik yang selanjutnya yaitu price atau harga. Ini termasuk skala pengukuran rasio juga dan dilihat dari diagram grafik box plot itu ada pencilan di mana terdapat nilai yang jauh dari batas atas nilai data tersebut dan dapat diperoleh perhitungan di sini median atau rata-ratanya 153. Untuk mediannya 115 dan bisa dilihat garis yang tengah itu dalam kotak itu adalah mediannya. Kemudian ada modus 150, standar deviasinya 152, nilai variasinya 22.988, IQR atau jangkauan kuartilnya 99,3, kemudian range jangkauan dari nilai minimum dan maksimumnya yaitu 1485, nilai minimumnya 15, nilai maksimumnya 1.500, kemudian nilai kuartil pertamanya 75, kuartil 2 115, dan kuartil 3 174. Untuk review rating, ini termasuk data numerik rasio. Bisa dilihat garis tengah yang ada di blok biru itu menunjukkan mediannya yaitu 90, mediannya 97. Nah, ini data yang sangat tinggi reviewnya menandakan bahwa perusahaan mendapatkan rating yang sangat bagus dalam hal review dari jasa penyewaan properti ini.
Nah, untuk datanya yaitu data minimumnya ada di angka 50, data maksimumnya ada di angka 100, dan untuk kuartil pertama bisa dilihat di grafik menggunakan box grafik tabel box plot. Itu kuartil keduanya ada 97, kuartil ketiganya ada di angka 100, dan dalam data ini tidak ada pencicilan. Kemudian kami juga menghubungkan antar ubah dengan menggunakan scatter plot. Kami menghubungkan dua data dari review rating dan juga dari data price. Dari data review rating, rata-rata yang didapatkan kan 94,5. Kemudian mediannya itu 97. Lalu untuk price, rata-ratanya itu 153 dan mediannya 115. Nah, dari data grafik dapat dilihat bahwa hubungan antar peubah review rating dengan price, jika semakin tinggi rating, maka semakin tinggi juga price-nya. Baik, sekian presentasi dari data perusahaan Airbnb yang telah kami olah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?